Sebelum kau menilai hidupmu hari ini, aku ingin kau ingat satu hal pelan-pelan. Kau tidak lahir tanpa pola. Ada irama yang lebih dulu berjalan. Sebelum kau bisa memilih. Sebelum kau mengerti siapa dirimu. Bahkan sebelum kau sempat bertanya mengapa hidupmu begini. Leluhur tidak meninggalkan ramalan. Mereka meninggalkan cermin. Dan sebagian orang menyebutnya weton. Bukan untuk menakutimu. Bukan untuk mengikat langkahmu, tetapi untuk mengingatkan, watakmu tidak datang tanpa sebab. Jika hari ini kau sering bertanya, mengapa hatimu seperti ini? Mengapa rezekimu berjalan seperti itu? Mengapa hidupmu selalu berulang di titik yang sama? Duduklah sebentar. Kita tidak sedang membaca nasib. Kita sedang membaca diri. Duduklah sejenak, tenangkan napasmu, dan jangan terburu-buru memahami semuanya. Kita tidak sedang mencari jawaban yang cepat, tetapi kejelasan yang jujur. Dalam hidupmu, pasti ada masa ketika kau bertanya di dalam hati, mengapa langkahmu sering terasa berat padahal niatmu baik? Mengapa hatimu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, atau justru mengeras saat seharusnya lunak? Leluhur kita tidak menyebut hal-hal semacam itu sebagai kebetulan. Mereka percaya, setiap manusia lahir membawa irama tertentu, dan irama itu mulai berdetak sejak hari pertama kau menghirup napas di dunia ini. Weton bukanlah hitungan kering yang dibuat untuk menakut-nakuti atau meramal nasibmu. Ia adalah cara halus leluhur membaca watak manusia, seperti petani yang tahu kapan menanam karena paham musim dan tanahnya. Hari dan pasaran kelahiranmu adalah penanda saat semesta menerimamu. Dari sanalah terbentuk kecenderungan batinmu, cara berpikirmu, cara kau mencintai, juga cara kau terluka. Semua itu bukan hukuman, bukan pula hadiah, melainkan bekal yang dibawa sejak awal perjalananmu. Banyak orang datang pada weton hanya ketika hidupnya terasa buntu. Mereka ingin tahu masa depan, ingin kepastian, ingin jalan pintas. Padahal weton tidak pernah dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang akan terjadi, melainkan mengajakmu memahami siapa dirimu sebenarnya. Mengapa kau cenderung memendam? Mengapa kau sering memberi tanpa diminta? Mengapa kau kuat menahan beban orang lain tetapi lemah menjaga dirimu sendiri? Weton berbicara tentang pola batin yang terus berulang, sampai kau berani melihatnya dengan jujur. Jika kau mau mendengarkan dengan tenang, weton tidak akan terdengar seperti vonis. Ia lebih menyerupai bisikan seorang tua yang berkata pelan, inilah kecenderunganmu, waspadalah. Leluhur tidak ingin kau pasrah pada hitungan, mereka ingin kau sadar. Kesadaran itulah yang dalam laku Jawa disebut waskita, mampu melihat ke dalam sebelum sibuk menilai keluar. Dari kesadaran itulah watak yang keras bisa dilunakan, watak yang lemah bisa dikuatkan. Maka renungan ini bukan untuk menakut-nakutimu dengan angka dan perhitungan. Ini adalah ajakan untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Weton hanyalah cermin, dan cermin tidak pernah memaksa orang untuk berubah. Ia hanya menunjukkan apa adanya. Selebihnya, pilihan ada di tanganmu. Apakah kau akan terus berjalan tanpa mengenali dirimu, atau mulai melangkah dengan sadar, pelan, dan penuh tanggung jawab pada hidup yang telah dititipkan kepadamu? Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Watak yang kau bawa sejak lahir bukanlah hukuman, dan bukan pula nasib yang tidak bisa diubah. Leluhur memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Seseorang bisa lahir dengan kecenderungan tertentu, tetapi arah hidupnya tetap ditentukan oleh kesadaran. Weton tidak pernah dimaksudkan untuk mengurungmu dalam satu sifat, melainkan memberitahu di mana letak kecenderunganmu, agar kau tidak tersesat oleh dirimu sendiri. Ada watak yang mudah mengalah, ada yang keras mempertahankan pendapat, ada yang tulus memberi tanpa hitung-hitungan, dan ada yang selalu waspada karena hatinya pernah terlalu sering terluka. Semua itu bukan kebetulan. Ia tumbuh dari getaran hari kelahiranmu, dari irama semesta yang menyambutmu saat pertama kali kau membuka mata. Namun leluhur selalu mengingatkan, watak adalah pintu, bukan penjara. Kau boleh melewatinya, atau kau boleh terjebak di dalamnya. Banyak orang menyalahkan weton ketika hidupnya terasa berat. Mereka berkata, memang sudah begini watakku, lalu berhenti berusaha memahami diri. Padahal disitulah kesalahannya. Leluhur justru mengajarkan sebaliknya. Ketika kau tahu kecenderunganmu, disitulah kau mulai belajar menata langkah. Jika kau tahu hatimu mudah iba, kau belajar memberi batas.
Jika kau tahu emosimu mudah naik, kau belajar menahan lidah sebelum bicara. Kesadaran itu yang membuat manusia tidak diperbudak oleh wataknya sendiri. Ingatlah, leluhur tidak pernah memisahkan watak dari laku. Watak tanpa laku hanya akan menjadi alasan, sedangkan laku tanpa kesadaran hanya akan menjadi kebiasaan kosong. Dalam ajaran lama, seseorang dinilai bukan dari wetonnya, tetapi dari bagaimana ia merawat watak yang dititipkan padanya. Dua orang dengan weton yang sama bisa berjalan di jalan hidup yang sangat berbeda, tergantung seberapa jujur mereka membaca diri sendiri. Maka jika hari ini kau mulai mengenal watakmu, jangan takut. Jangan pula merasa paling tahu. Anggaplah ini sebagai awal percakapanmu dengan dirimu sendiri. Leluhur hanya memberi peta, bukan jalan yang harus kau tempuh. Dan perjalanan yang paling berat, sekaligus paling berharga, adalah perjalanan menata batin agar watak tidak lagi menyeretmu, melainkan menuntunmu. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena seringkali disinilah manusia salah paham. Banyak orang bekerja keras, tetapi hidupnya tetap terasa seret. Sebaliknya, ada yang melangkah pelan namun rezekinya mengalir. Leluhur tidak menyebut ini sebagai keberuntungan semata. Mereka percaya, rezeki berjalan mengikuti watak batin seseorang. Cara kau bersikap pada hidup, pada orang lain, dan pada dirimu sendiri, diam-diam membuka atau menutup pintu-pintu tertentu. Weton memberi petunjuk tentang bagaimana rezekimu seharusnya dijemput. Ada watak yang cocok menunggu, ada yang harus menjemput. Ada yang rezekinya datang lewat kesabaran, ada yang justru lewat keberanian mengambil risiko. Ketika seseorang berjalan tidak selaras dengan wataknya, lelah akan lebih sering datang daripada hasil. Bukan karena ia kurang berusaha, tetapi karena langkahnya melawan irama batinnya sendiri. Seringkali, hambatan rezeki bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Watak yang mudah ragu membuat kesempatan berlalu. Watak yang terlalu keras membuat orang menjauh. Watak yang terlalu ingin cepat membuat seseorang lupa menikmati proses. Leluhur membaca semua itu lewat petungan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan. Jika rezeki terasa sempit, periksalah sikap batinmu sebelum menyalahkan dunia. Dalam laku Jawa, rezeki tidak pernah dipisahkan dari sikap. Seseorang yang halus lakunya, bersih niatnya, dan tertib batinnya, dipercaya lebih mudah diberi jalan, meski hidupnya sederhana. Sebaliknya, orang yang pandai tetapi serba tergesa dan kasar dalam batin, seringkali kehabisan tenaga sebelum sampai tujuan. Ini bukan hukum keras, melainkan kecenderungan yang berulang sejak lama. Maka jika hari ini kau merasa rezekimu belum selaras dengan harapan, jangan terburu mengubah dunia. Cobalah duduk diam dan membaca dirimu sendiri. Weton hanya menunjukkan kecenderungan, tetapi kesadaran mulah yang menentukan aliran. Ketika watak mulai kau tata, rezeki akan menemukan jalannya sendiri, pelan, namun lebih berkah. Dalam hidupmu, setiap pertemuan tidak pernah benar-benar kebetulan. Leluhur memandang jodoh bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai cermin batin yang paling jujur. Orang yang datang dan menetap di hidupmu seringkali membawa watak yang berhadapan langsung dengan watakmu sendiri. Dari situlah gesekan muncul, bukan untuk melukai, tetapi untuk menyadarkan. Weton memberi petunjuk tentang pola pertemuan itu, agar kau tidak salah membaca makna hadirnya seseorang. Ada watak yang membutuhkan pasangan sebagai penenang, ada pula yang justru dipertemukan dengan jiwa yang keras agar ia belajar melembut. Ketika dua weton bertemu, yang diuji bukan kecocokan angka, melainkan kesiapan batin. Banyak orang keliru mengira ketidakselarasan sebagai pertanda salah jodoh. Padahal seringkali itu adalah pelajaran yang belum selesai. Leluhur tidak melihat jodoh sebagai hadiah semata, melainkan sebagai laku. Seringkali hubungan terasa berat bukan karena orang lain terlalu sulit, tetapi karena watak kita belum siap berdampingan. Weton membantu membaca di mana letak kecenderungan itu. Apakah kau mudah menuntut, mudah curiga, atau justru terlalu mengalah sampai melupakan diri sendiri? Semua itu akan muncul jelas ketika kau hidup bersama orang lain. Jodoh, dalam pandangan leluhur, adalah jalan tercepat mengenali diri. Namun perlu diingat, weton bukan penentu siapa yang harus kau pilih. Ia hanya mengingatkan bagaimana seharusnya kau bersikap ketika memilih. Leluhur percaya, hubungan yang langgeng bukan lahir dari kecocokan sempurna,
melainkan dari kesediaan dua orang untuk saling menata wataknya. Tanpa kesadaran, hitungan apapun hanya akan menjadi alasan untuk menyalahkan pasangan. Maka jika hari ini kau sedang berjalan dalam hubungan, atau sedang menanti seseorang datang, jangan terlalu sibuk bertanya siapa dia nanti. Tanyakan dulu pada dirimu sendiri, watak apa yang masih perlu kau jinakkan, dan sikap apa yang perlu kau luruskan. Sebab jodoh tidak datang untuk menggenapi kekuranganmu, melainkan untuk menunjukkan bagian dirimu yang selama ini enggan kau lihat. Leluhur memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan rata. Ada hari ketika langkah terasa ringan, dan ada hari ketika segala urusan seperti menolak bergerak. Mereka tidak menyebut itu nasib buruk, melainkan irama. Weton mengajarkan bahwa waktu memiliki watak, sama seperti manusia. Ada waktu yang cocok untuk melangkah, ada waktu yang lebih baik untuk menahan diri. Bukan karena takut gagal, tetapi karena paham kapan batin sedang selaras. Hari baik bukan hari tanpa masalah, dan hari berat bukan hari yang harus ditakuti. Hari baik adalah saat batinmu lebih mudah tenang, keputusanmu lebih jernih, dan laku terasa mengalir. Hari berat justru adalah saat kau diminta lebih waspada, pada ucapan, pada emosi, dan pada keputusan yang tergesa. Leluhur tidak mengajarkan untuk menghindari hari tertentu, melainkan mengajarkan sikap yang tepat dalam setiap waktu. Banyak orang terjebak pada hitungan tanpa memahami maknanya. Mereka menunggu hari baik, tetapi batinnya kusut. Mereka menghindari hari berat, tetapi pikirannya penuh prasangka. Dalam pandangan lama, hitungan tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kecemasan. Yang terpenting bukanlah harinya, melainkan kesiapan batin orang yang menjalaninya. Weton sebetulnya sedang mengingatkanmu tentang ritme hidupmu sendiri. Ada saat kau cocok berbicara, ada saat lebih baik diam. Ada waktu kau perlu maju, ada waktu kau perlu mundur satu langkah untuk melihat lebih jelas. Ketika kau memaksakan langkah di saat batin belum siap, kelelahan akan datang lebih cepat daripada hasil. Maka jika suatu hari hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan waktu. Duduklah sejenak, periksa sikap batinmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang memaksa atau sedang belajar menunggu? Leluhur percaya, orang yang paham irama tidak akan mudah putus asa, karena ia tahu bahwa setiap waktu, baik maupun berat, selalu membawa pelajaran yang sama berharganya. Setiap watak yang kau bawa sejak lahir tidak dimaksudkan untuk dibiarkan liar. Leluhur mengajarkan bahwa watak harus dirawat, bukan dituruti begitu saja. Disinilah laku batin mengambil peran. Bukan laku yang keras, bukan pula yang penuh pamer, tetapi laku yang sederhana dan dilakukan dengan kesadaran. Duduk diam, menahan ucapan, mengatur niat, hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, padahal justru disitulah perubahan bermula. Weton memberitahu kecenderunganmu, tetapi laku batinlah yang menentukan kualitas hidupmu. Seseorang dengan watak keras bisa menjadi pelindung yang adil jika ia belajar menahan amarah. Sebaliknya, orang yang lembut bisa menjadi rapuh jika ia terus menghindari ketegasan. Leluhur tidak pernah memisahkan watak dari latihan. Tanpa laku, pengetahuan hanya akan menjadi beban pikiran. Dalam tradisi lama, laku batin bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya. Saat bekerja, bekerja dengan tertib. Saat berbicara, berbicara seperlunya. Saat marah, mengenali kemarahan sebelum meluapkannya. Semua itu adalah cara halus untuk menata batin agar watak tidak lagi menguasai dirimu, tetapi menjadi alat yang berguna. Banyak orang mencari laku yang berat karena ingin perubahan cepat. Padahal leluhur justru menekankan kesetiaan pada hal-hal kecil. Menepati janji, menjaga ucapan, menerima kritik tanpa membalas dengan ego. Laku semacam ini mungkin tidak terlihat sakti, tetapi perlahan mengikis sisi-sisi watak yang merusak. Disitulah kekuatan sejati bekerja tanpa suara. Maka jangan menunggu saat tertentu untuk mulai menata batinmu. Laku tidak mengenal hari besar atau hitungan rumit. Ia dimulai saat kau sadar bahwa watakmu perlu dituntun, bukan dimanja. Ketika laku dan kesadaran berjalan seiring, weton tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai petunjuk yang setia menemani perjalanan hidupmu. Dalam perjalanan hidupmu, akan ada masa ketika segalanya terasa diuji bersamaan. Pekerjaan, hubungan,
kesehatan, bahkan keyakinan pada diri sendiri. Leluhur tidak memandang ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai cara hidup mengetuk kesadaran. Ujian datang bukan untuk melihat seberapa kuat tubuhmu, tetapi seberapa jujur batinmu dalam membaca diri. Weton memberi petunjuk tentang jenis ujian yang sering kau temui, agar kau tidak terus terkejut oleh pola yang sama. Ada orang yang berulang kali diuji lewat kehilangan, ada yang diuji lewat kepercayaan orang lain, ada pula yang diuji lewat kesepian meski dikelilingi banyak orang. Semua itu berkaitan erat dengan watak. Watak yang terlalu bergantung akan diuji dengan dilepaskan. Watak yang keras kepala akan diuji dengan kegagalan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melunakkan sisi batin yang terlalu kaku. Seringkali ujian terasa berat karena kita melawannya, bukan memahaminya. Kita sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, bagian mana dari diriku yang sedang diminta berubah? Leluhur percaya, ujian yang tidak dibaca akan kembali datang dengan wajah yang berbeda, sampai pelajarannya benar-benar dipahami. Weton tidak bisa menghilangkan ujian, tetapi ia bisa membantumu bersiap. Dengan mengenali watakmu, kau tahu di mana titik lemahnya, dan disitulah ujian sering mengetuk. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk membuatmu lebih lembut pada diri sendiri saat jatuh, dan lebih waspada saat sedang kuat. Maka ketika ujian datang, jangan langsung menganggapnya musuh. Duduklah sebentar, tenangkan batinmu, dan lihatlah dengan jujur. Bisa jadi, hidup sedang menuntunmu keluar dari pola lama yang diam-diam melelahkan. Ujian bukan akhir jalan, melainkan belokan yang memintamu berjalan dengan cara yang lebih sadar. Kau tidak berjalan sendirian di dunia ini. Sejak lahir, hidupmu selalu bersentuhan dengan orang lain, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan mereka yang hanya singgah sebentar. Leluhur memahami bahwa watak seseorang akan paling jelas terlihat ketika ia berada di tengah manusia lain. Disitulah kesabaran diuji, ego tersingkap, dan niat sebenarnya muncul. Weton memberi gambaran bagaimana caramu berhubungan dengan sesama, bukan untuk membatasi, tetapi untuk mengingatkan. Ada watak yang mudah disukai karena tutur katanya halus, ada yang dihormati karena keteguhannya, ada pula yang sering disalahpahami karena diamnya terlalu dalam. Semua itu memengaruhi jalan hidupmu tanpa kau sadari. Kadang bukan kemampuan yang menghalangi langkah, melainkan sikap batin yang membuat orang ragu mendekat. Leluhur tidak menyalahkan manusia. Mereka mengajak melihat ke dalam terlebih dahulu. Dalam hidup bersama, gesekan tidak bisa dihindari. Perbedaan pendapat, kekecewaan, dan luka kecil akan selalu muncul. Weton mengingatkan bahwa cara kau menyikapi gesekan itulah yang menentukan apakah hubunganmu akan tumbuh atau retak. Watak yang ingin selalu benar akan sering sendirian, sementara watak yang mau mendengar akan lebih mudah menemukan jalan tengah. Namun hidup di tengah orang lain bukan berarti kehilangan diri sendiri. Leluhur mengajarkan keseimbangan, tahu kapan harus mengalah, dan tahu kapan harus berdiri tegak. Weton hanya menunjukkan kecenderunganmu, apakah kau lebih sering menekan diri atau justru menekan orang lain. Dari kesadaran itulah kebijaksanaan tumbuh, bukan dari hitungan yang dihafal. Maka jika suatu hari kau merasa lelah oleh manusia, jangan buru-buru menjauh. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk membaca kembali watakmu sendiri. Orang lain seringkali hanya cermin, dan cermin tidak pernah bohong. Ia hanya memantulkan apa yang berdiri di hadapannya. Pada titik tertentu dalam hidup, pertanyaan tentang arah akan datang dengan sendirinya. Bukan lagi tentang apa yang ingin kau capai, tetapi tentang bagaimana kau ingin menjalani hari-harimu. Leluhur percaya, arah hidup tidak selalu ditemukan lewat ambisi besar, melainkan lewat keselarasan batin. Weton memberi petunjuk tentang kecenderungan jalanmu. Apakah kau lebih cocok berjalan di depan, mendampingi dari samping, atau bekerja dalam diam? Banyak orang merasa tersesat bukan karena tidak punya tujuan, tetapi karena tujuan itu tidak sejalan dengan wataknya. Mereka memaksakan diri mengikuti jalan orang lain, lalu lelah dan kecewa. Leluhur mengingatkan, setiap orang punya tugas batin yang berbeda. Ada yang ditugaskan menguatkan, ada yang menenangkan, ada pula yang menjaga keseimbangan. Ketika tugas itu dijalani dengan sadar, hidup terasa lebih bermakna meski sederhana.
Weton tidak memberi jawaban pasti tentang profesi atau posisi hidup. Ia hanya menunjukkan kecenderungan energi batinmu. Dari situlah kau bisa membaca pekerjaan apa yang membuatmu lebih tenang, dan peran apa yang justru menguras jiwamu. Kesadaran ini bukan untuk membatasi mimpi, tetapi untuk mengarahkan langkah agar tidak saling bertabrakan dengan dirimu sendiri. Arah hidup seringkali menjadi jelas ketika kau berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Leluhur tidak mengajarkan perlombaan, mereka mengajarkan perjalanan. Setiap orang berjalan dengan ritmenya masing-masing. Ketika kau menerima ritmemu, kecemasan perlahan mereda, dan keyakinan tumbuh dari dalam. Maka jangan tergesa menentukan arah hanya karena usia atau tuntutan sekitar. Duduklah sejenak, baca kembali watakmu, dan dengarkan batinmu. Arah yang benar bukan yang paling cepat, melainkan yang membuatmu tetap utuh sebagai manusia. Pada akhirnya, semua renungan ini bermuara pada satu hal sederhana, mengenali diri sendiri. Leluhur tidak pernah bermaksud menjadikan weton sebagai belenggu, melainkan sebagai jalan pulang. Setelah kau membaca watakmu, memahami rezekimu, menyadari hubunganmu, dan melewati ujian hidup, yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang bagaimana kau akan hidup dengan semua kesadaran itu. Disitulah tanggung jawab batin dimulai. Weton tidak meminta untuk dipercaya sepenuhnya, tetapi untuk dihormati sebagai peninggalan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar tentang hasil, melainkan tentang cara. Cara kau bersikap saat gagal, cara kau menerima saat kehilangan, dan cara kau tetap rendah hati saat berhasil. Semua itu jauh lebih penting daripada kecocokan hitungan apapun. Ketika kau mulai hidup dengan sadar, weton tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi pengingat yang lembut. Saat kau melenceng, ia mengajakmu kembali. Saat kau ragu, ia menenangkan. Leluhur percaya, orang yang mengenal dirinya tidak mudah diseret oleh keadaan, karena ia tahu kemana harus pulang ketika lelah. Hidup akan tetap membawa masalah, pertemuan, dan perpisahan. Namun dengan kesadaran, semua itu tidak lagi mengguncang batinmu seperti dulu. Kau belajar menerima tanpa menyerah, dan berusaha tanpa memaksa. Itulah keseimbangan yang diajarkan dalam laku Jawa, hidup selaras, bukan hidup keras. Maka setelah renungan ini selesai, jangan terburu menutupnya. Biarkan kata-kata ini tinggal sebentar di hatimu. Jadikan weton sebagai teman berjalan, bukan penentu langkah. Sebab pada akhirnya, perjalanan paling penting bukan tentang membaca masa depan, melainkan tentang pulang ke diri sendiri dengan utuh dan jujur. Apapun yang kau dengar hari ini, jangan kau jadikan hitungan sebagai beban. Weton bukan untuk ditakuti, dan bukan pula untuk disembah. Ia hanyalah penanda, agar kau tidak berjalan terlalu jauh tanpa mengenali dirimu sendiri. Jika ada bagian yang terasa menampar batinmu, jangan menolak. Itu bukan kesalahanmu. Itu tanda bahwa kesadaranmu sedang dibangunkan. Hidup tidak menuntutmu menjadi sempurna, hanya menuntutmu jujur pada diri sendiri. Maka bawalah renungan ini pelan-pelan, bukan ke kepala, tetapi ke dalam sikap hidupmu sehari-hari. Kita tidak sedang mengejar nasib yang lebih baik. Kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih sadar. Dan jika kau merasa tenang di sini, kau tahu, kau sedang berada di jalan yang tepat.